Very painful. Later, thousands of banks failed. Millions lost everything. The poverty was really all around us. The crash was followed by a depression that spread across the world, lasted for a decade, and was a prelude to war. This is the story of a financial disaster that we hoped would never. Tahun 1929, dunia pernah mengalami kehancuran yang gak pernah dibayangkan sebelumnya. Bukan karena perang, bukan karena pandemi, tapi karena satu hal yang terlihat kecil, yaitu kepercayaan. Ketika kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan ambruk, runtuhlah segalanya. Saham-saham jatuh, semua bank mengalami kebangkrutan, jutaan orang kehilangan pekerjaan. Pertanyaannya, apakah sejarah itu akan terulang kembali? Dan apakah kita siap atau kita akan jadi korban selanjutnya? Ini dia sejarah Great Depression tahun 1929. Tahun 1920-an dikenal sebagai Roaring Twenties. Amerika Serikat sedang pesta, ekonomi tumbuh gila-gilaan, teknologi baru bermunculan seperti mobil, listrik, radio, dan lain sebagainya. Orang kaya makin kaya, bahkan rakyat biasa mulai percaya bahwa mereka juga bisa ikut sukses. Semua orang melakukan investasi di pasar saham. Tapi masalahnya, orang-orang membeli saham bukan dengan uang sendiri, tapi dengan utang. Mereka minjam uang dari broker hanya untuk beli saham yang terus naik. Satu gelembung raksasa terbentuk. Harga saham sudah nggak masuk akal. Semuanya jadi kaya secara ilusi. Sampai akhirnya gelembung itu meledak. Pada tanggal 24 Oktober 1929, pada hari Kamis, ada sebuah tragedi yang dinamakan Black Thursday. Investor mulai panik, mulai menjual saham besar-besaran. Tapi hari paling parah adalah 29 Oktober 1929 yang diberi nama Black Thursday atau Hitam Selasa. Saham ambruk total, pasar saham mengalami kehancuran. Salah satu indeks saham yang ada di Wall Street yaitu Dow Jones turun lebih dari 12% dalam satu hari. Nilai pasar saham anjlok 89% dalam 3 tahun. Setelah tragedi itu terjadi, ekonomi dunia mengalami penurunan yang sangat drastis. Penurunan yang dilakukan yang disebabkan oleh keserakahan manusia itu sendiri. Ketika Great Depression terjadi, yang pertama terkena dampaknya adalah negara Amerika. Pabrik mulai tutup, petani mulai bangkrut, 25% rakyat Amerika jadi pengangguran, 4.000 bank tutup, orang kehilangan seluruh tabungan hidupnya, bahkan orang kaya pun ikut jatuh miskin, keluarga mulai pecah, tingkat bunuh diri mulai melonjak, anak-anak putus sekolah dan harus kerja bantu orang tua untuk bertahan hidup. Dampak Great Depression tidak hanya terjadi di Amerika, tapi di seluruh dunia. Jerman dikenal sebagai negara kuat pada zaman itu. Negara ini masih menderita akibat Perang Dunia Pertama. Great Depression bikin ekonomi Jerman hancur total. Inflasi menggila, nilai uang turun drastis. Kekacauan ekonomi ini jadi pintu masuk bagi Hitler untuk naik ke tampuk kekuasaan. Karena rakyat putus asa dan pemimpin ekstrim mulai dianggap sebagai pahlawan. Inggris juga babak belur. Banyak industri besar seperti kapal, baja, dan tambang mulai tutup. Ekspor Inggris turun lebih dari 50%. Banyak daerah miskin seperti Skotlandia dan Wales mengalami kemiskinan yang sangat parah. Jepang yang sangat bergantung pada ekspor sutra juga terpukul. Harga ekspor jatuh
petani menderita. Ini mendorong Jepang ke arah militerisme dan ekspansi agresif ke Cina. Negara-negara lain seperti Argentina, Kanada, Australia, dan negara-negara koloni juga jatuh karena bergantung pada ekspor hasil alam ke negara industri. Indonesia yang saat itu masih dijajah oleh Belanda juga ikut merasakan krisisnya. Harga hasil bumi turun, rakyat makin miskin. Dampak Great Depression tidak hanya terjadi di beberapa negara atau di seluruh dunia, tapi terjadi juga di beberapa industri dan sosial. Industri otomotif, baja, konstruksi, semua melambat. Banyak pabrik mulai tutup. Petani membuang hasil panen karena nggak ada yang bisa membeli. Dampak ke sosial juga berpengaruh. Munculnya hoverfiles, permukiman liar dari kardus dan seng. Anak-anak ditinggalkan orang tuanya karena nggak mampu merawat. Pendidikan anjlok. Kejahatan mulai meningkat. Dampak Great Depression tidak hanya untuk negara, tidak hanya untuk industri, tidak hanya untuk sosial, tapi semuanya terkena dampaknya. Semuanya mengalami dampak dari Great Depression tahun 1929 sampai 1939. Dampak ini terjadi karena keserakahan manusia itu sendiri. Presiden saat itu, Herbert Hoover, terlalu lambat bertindak. Dia percaya pasar akan sembuh dengan sendirinya, tapi yang terjadi justru makin parah. Tahun 1933 muncul tokoh yang bernama Franklin D. Roosevelt, naik jadi presiden dan membawa program legendaris yang bernama The New Deal. Setelah program ini dibuat, pemerintah menciptakan jutaan lapangan kerja dari proyek infrastruktur. Dibuatnya asuransi sosial. Sistem perbankan dirombak secara total. Didirikannya badan seperti SEC, Securities and Exchange Commission, untuk menghindari kejadian serupa. Inilah titik awal pemulihan. Di krisis ini muncul beberapa tokoh harapan. Franklin D. Roosevelt muncul sebagai simbol harapan. John Maynard Keynes muncul sebagai tokoh ekonomi yang mempromosikan peran negara dalam ekonomi. Eleanor Roosevelt membela hak-hak sipil dan sosial. Mereka bukan hanya pemimpin, tapi penyelamat dunia dari krisis Great Depression. Banyak orang bilang, itu dulu zaman nenek moyang, sekarang udah beda. Gue cuma mau bilang, di bawah matahari ini tidak ada yang tidak mungkin. Bisa aja besok Great Depression, bisa aja tahun depan, atau nggak tahu kapan. Kita tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa menebak masa depan. Tapi sejarah bukan soal waktu, sejarah adalah soal pola. Dan sialnya, pola yang sama sedang terbentuk sekarang. 1. Utang konsumsi dan negara di titik tertinggi sepanjang masa. Orang beli rumah, mobil, gadget, semua pakai cicilan. Negara juga begitu. Amerika, Jepang, bahkan Indonesia dikepung sama utang. 2. Harga saham dan properti naik tanpa logika. Semua orang jadi investor dadakan. Bahkan ada yang beli aset digital cuma karena takut ketinggalan. Sama persis kayak 1929. 3. Bank mulai tumbang. Tahun 2023, Silicon Valley Bank kolaps, disusul bank-bank kecil lainnya. Itu bukan cuma kegagalan institusi, tapi retaknya kepercayaan masyarakat. 4. Inflasi mulai tinggi dan suku bunga mulai naik. Harga makanan melambung, daya beli masyarakat anjlok. Usaha kecil ambruk pelan-pelan. Jadi jawabannya bukan apakah akan terulang, tapi sudah mulai terulang. Kita hanya belum sadar. Yang membedakan sekarang adalah lo punya akses ke informasi, lo bisa belajar dari sejarah, dan lo bisa pilih untuk jadi korban atau jadi orang yang siap. Buat anak muda yang nonton ini,
Gue cuma mau bilang, lu masih punya waktu. Dari sekarang, coba lu lakuin ini. 1. Pelajari finansial literasi. Gak usah ngarep pemerintah yang bantu lu. 2. Megang cash dan aset, bukan gaya hidup. 3. Skill digital, kreatif, wirausaha. Ini senjata lu. 4. Bangun komunitas, jangan sendirian. 5. Paham sejarah dan ekonomi biar nggak ditipu sama sistem. Dunia sekarang berdiri di tepi jurang, tapi kali ini lu udah tahu ceritanya. Jangan tunggu sampai semuanya hancur buat lu sadar. Bangun strategi lu, bangun pondasi lu. Karena ketika badai datang, yang selamat bukan yang paling kuat, tapi yang paling siap. Kalau lu nonton sampai sini, berarti lu beda dari kebanyakan orang. Lu peduli sama masa depan lu. Klik like, share ke temen lu yang harus melek sejarah. Tulis di komentar, gue siap hadapi krisis, bukan lari dari kenyataan. Dan subscribe, karena di channel ini kita bongkar realita yang gak diajarin sekolah. And semangat!